Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Alhamdulillah kabarnya semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik ya. Baik rezekinya, baik kesehatannya, baik segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Semoga semuanya selalu dalam kebaikan ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Buat yang baru atau yang lama, yang sudah sering nonton selamat datang, yang baru salam kenal, pokoknya sing wis subscribe matur nuwun. Kalau yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dong dengan subscribe. Pencet tombol like-nya, loncengnya, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang di skip boleh ya. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer. Alhamdulillah, ini baru pulang kan lo juraganen terus mandi. Mas Tulus tadi mandi duluan karena baru pulang kerja teman-teman. Jadi maaf sekali ya. Biasanya baca intuisi bulan itu selalu di awal bulan. Selalu di pagi hari maksudnya. Ini sudah di malam hari karena ya kebetulan banget. Kalau jenengan bilang Mas Tulus Agustus ku ngenes podo rek, tapi alhamdulillah cukup saja lek turah mboten, sisa tidak tapi cukup alhamdulillah. Jadi agak lumayan ya, mumpung ada Mas Tulus hajar, karena ya begitulah keadaan. Jadi alhamdulillah walaupun jenengan-jenengan terbengkalai, nggak apa-apa ya. 1 September 2024 ketemu lagi sama Mas Tri kesempatan hari ini. Doa terbaik bagi teman-teman semua yang mungkin Agustusnya kurang baik, ya kita samalah. Mudah-mudahan Septembernya membaik ya. Yang kemudian di Agustus sudah baik, semoga di bulan September lebih baik lagi. Dan insya Allah teman-teman yang nonton di bulan September selalu dalam kebaikan apapun keadaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Mas Teh doakan juga bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas. Dan mungkin kalian yang sedang dalam keadaan kurang baik sekarang, Mas Teh doakan semoga segera membaik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tetap semangat. Aku tetap semangat kok, Rek. Mau hidup di mana? Rekening dicek dari 105.000. Sepenting wis to gelem obah insyaallah mamah. Nah, itu apa yang dikatakan ibuku. Selama kue gelem obah insyaallah kue mamah. Jadi kalau kamu mau bergerak, kamu mau bekerja, insyaallah kamu bisa makan. Simpelnya gitu. Jadi tetap harus semangat ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau awal bulan kita akan baca intuisi di bulan ini. Jadi
Bulan September ini adakah sesuatu yang kurang baik? Dari segi apakah yang kurang baik? Dari segi apakah kita akan lebih baik? Nanti Mas Tulus akan hitung sama-sama bareng sama jenengan terkait dengan bulan September 2024. Doa utama yang bisa kita ucapkan adalah semoga di bulan ini Allah masih izinkan ada sedekah nasi box kita. Amin. Jumlahnya sebanyak-banyaknya sesuai kehendak Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman yang mau nambahin nasi bok mungkin punya rezeki di awal bulan baru gajian ya toh, daripada nanti pas pertengahan duitnya keburu habis tidak bisa sedekah, mungkin awal bulan habis gajian boleh ya. Silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Langsung ke situ saja, minimal 12.000. Mau sebanyak-banyaknya jenengan gak apa-apa, boleh. Silahkan sebatas kemampuannya jenengan saja ya. Alah Gusti Allah nyun ngapura. Jakarta itu tidak apa ya, hawanya tidak terlalu panas. Maksudnya nggak semeromong nggak panas mentar-mentar. Ada mendung di beberapa titik, tapi hawanya ki semeromong rek jan, masya Allah tenan. Rasanya itu kayak mungkin matahari lagi deket sama kita. Jadi bukan cuacanya yang panas, tapi hawanya itu panas banget, masya Allah. Semoga bertanda baik ya. Amin. Teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box, saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga teman-teman yang bantu sedekah nasi box, pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, hajat baiknya. Yang bersedekah semoga segera Allah kabul, amin. Dan yang bersedekah mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, dan semoga Allah berkahi jenengan yang bersedekah, amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Pokoknya Mas Tulus terus tunggu ya, terus tunggu partisipasi dan juga doa teman-teman. Nah, yang mau pesan minyak bidara ada di hari Senin ya teman-teman. Hari Senin maksimal jam 1 siang. Kalian yang mau tahu manfaatnya silahkan tonton dulu video packingnya, oke? Kemudian difahami cara pakainya, manfaatnya apa saja, kandungannya, harganya, dan cara pesannya juga sudah Mas Tulus jelaskan. Kalau sudah paham, oke? Di mana cara nyarinya Mas Tulus? Ketika jadi pencarian Big Tulus packing minyak bidara, nanti akan muncul video terbaru, oke? Tonton di situ, setelah paham langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi. Khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara. Formatnya seperti apa? Mas Tulus saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Seperti itu nggih. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai, manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. September 2024 ya. Apakah ini merupakan hal yang patut kita waspadai dari segi musibah, penyakit, dan seterusnya? Di sini Mas Tulus akan menjelaskan beberapa hal ya. Salah satunya dari simbol kerezekian di bulan September ini. Apakah sama seperti safety-nya bulan Agustus? Jawaban saya tidak. Di bulan September ini kalian betul-betul sedang dituntut untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga. Jadi teman-teman jangan males nyari rezeki, jangan males nabung, tetap harus kumpulkan karena September ini banyak sekali kebocoran. Bagi sebagian orang 9 ini merupakan angka sempurna, tapi kalau saya angka sempurnanya adalah 8. Versinya Mas Tulus. Secara kerezekian teman-teman, aku juga tidak mengsangsikan apabila di 2025 sampai 2026 itu diisukan akan ada resesi besar-besaran.
Saya tidak menyaksikan. Kenapa bisa melihat itu? Kita bisa melihat tanda itu di balik September ini. Akhir tahun ini, kalau kita hitung secara kerezekian, yang bagus hanya tanggal 12, angka 12, hanya bulan Desember. 9, 10, dan juga 11, kalian tetap harus waspada dengan keuangan yang tidak terduga pengeluarannya. Sehingga teman-teman jangan malas mengais rezeki, jangan malas untuk nabung karena sesuatu yang tidak kita duga bisa saja terjadi dan membutuhkan uang secara mendadak. Jangan sampai tabungan kita justru berkurang karena kita malas mengais rezeki. Ini simbolnya agak kurang baik, teman-teman. September ini lebih cenderung ke kalian, mengingatkan kalian untuk lebih kehati-hati sih. Kurangi dulu berhutang, kurangi dulu memperpanjang buku hutangnya. Jadi lebih fokus lagi untuk memakan yang ada atau mengkonsumsi yang ada saja. Simpelnya begini, angka 9 secara kerezekian bukan tidak baik, tapi menurut saya banyak sekali kejutan-kejutan keuangan yang tidak kalian duga di bulan September ini. Hati-hati dari beberapa sisi ya. Kesehatan ini lumayan amburadul di bulan 9 ini kesehatan. Nanti kita bahas juga dari segi kesehatannya ya. Buat yang mau buka usaha, bagus nggak Mas Tulus? Bagi saya, untuk kalian yang mau buka usaha, jujur saya harus ngomong apa adanya, bagus-bagus saja, tapi resikonya cukup besar. 9 itu kayak diperbandingkan dengan 1, simpelnya gambarannya adalah kayak di satu pasar. Pasar itu yang jualan ada 10 orang, yang beli cuma 1. Jadi gambarannya adalah yang usaha nih banyak tapi pembelinya nggak ada. Simbol sepinya orang usaha di bulan September ini muncul. Jadi hati-hati, nyari rezekinya sepi, pengeluaran tak terduga juga bisa kapan saja muncul. Terus kita nggak punya cadangan uang, ujung-ujungnya kita akan berhutang menambahi beban. Lalu Mas Tulus, kalau saya mau mengajukan misalnya pinjaman entah di bank, entah di finance yang mana untuk modal usaha, jujur saya tidak menyarankan. Terkecuali modal usahanya itu sudah kalian dapatkan jauh tidak dengan meminjam, alias sudah ada uangnya terlebih dahulu atau sudah kalian kumpulkan. Ya, kalau yang sudah ngumpulin terus mau nekat buka usaha, aku juga memperbolehkan, boleh-boleh saja. Tetapi 9 ini simbolnya keras ya teman-teman, jadi hati-hati. Bukan nggak bagus, tapi istilah orang jalan itu 9 ini lumayan kejam. Jadi penipuan, kemudian kasus-kasus orang yang tidak jujur, berhutang yang hanya cuma lari tidak dibayar, ini akan muncul di September ini. Terlihat dengan jelas. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan melibatkan hutang piutang. Oke, kalau mau buka usaha, misalnya sudah disimpan uangnya sejak lama boleh. Tapi kalau misalnya usahanya baru mau mengajukan pinjaman ke bank dulu buat buka usaha, kalau di bulan September saya tidak menyarankan. Bahkan sampai 11 masih mending, bulan November masih mending. Untuk September, Oktober aku agak kurang menyarankan kalau usahanya adalah berhutang. Atau misalnya mendapatkan modal dari seseorang, tanam saham misalnya. Menurut aku itu tidak efisien atau tidak recommended menurut Mas Tulus ya, tidak worth it. Tapi kalau dananya memang sudah kalian tabung sejak lama, memang pengen buka usaha dan itu bukan berhutang alias tabungan, saya tidak masalah. Hokinya untuk segi apa Mas Tulus? Ini di bulan September ini lebih hoki buat kalian yang jual handphone, elektronik, kemudian toko bangunan ya, kemudian jual tanaman yang dalam tanda kutip tanaman hias atau taman cantik, tanaman hias ya, bunga dan seterusnya. Ini better bagus. Untuk kuliner sepertinya agak sedikit melempem ya, hati-hati. Kuliner agak
bukan nggak hoki tapi kurang rame, kurang laris. Jadi sabar dulu, tahan dulu, modalnya jangan banyak-banyak karena di sini ada muncul simbol yang tadi saya bilang ya, teman-teman, banyak yang jualan daripada yang beli. Sehingga kalau mau nambah dagangan September tidak cocok. Yang sudah buka jalankan terus, tetapi kemungkinan besar bocornya juga lumayan banyak ya. Kemudian teman-teman yang uangnya dibawa lari oleh orang lain, dalam arti mungkin karyawannya, mungkin dipinjam temannya ternyata dibawa kabur, dan seterusnya. Di bulan September ini akan banyak sekali orang-orang nekat karena psikis juga agak lumayan keras ya. Di bulan September ini akan banyak sekali orang-orang yang tersiksa dengan keadaannya sehingga melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan orang lain. Jangan sampai teman-teman juga jadi korbannya. Oke, berhutang boleh tetapi untuk kebutuhan yang memang sangat-sangat penting. Tapi kalau hanya untuk gaya, hanya membeli barang yang tidak penting, saya rasa jangan dulu. Takutnya ada pengeluaran yang tidak terduga yang bisa kalian terjerat dengan itu. Akhirnya kalian terjebak, kemudian jadi masalah di kemudian hari yang akhirnya jerat lehernya kalian sendiri. Jadi hati-hati betul. Secara kerezekian agak kurang bagus. Kalau mau sedekah, ini salah satu hal yang baik. Jadi 9 itu sesuatu yang keras. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu yang baik, baliknya juga akan keras, akan banyak. 9 tuh simbolnya seperti itu. Jadi kalau mau sedekah juga masih saya sarankan. Jadi kalau ada teman yang meminjam uang, misalnya punya uang 200.000, terus dia minjemnya 200.000. Maaf, saya nggak bisa ngasih 200.000, tapi nggak usah minjem, saya kasih 50 ya. Saya punyanya segini. Kalau itu saya sarankan, boleh. Tapi kalau meminjam uang, hati-hati. Akan banyak orang-orang modus yang artinya mengaku susah, mengaku sulit, tapi padahal hanya casingnya saja. Kemudian yang ada kita tertipu karena belas kasihan. Oke, secara kerejekian agak kurang happy. Jadi kalau mau nabung boleh, kalau mau nyimpen sangat saya sarankan, kalau mau nimbun juga sangat saya sarankan, nimbun rezeki loh ya. Tapi kalau kalian mau berhutang, mau mengeluarkan, membeli sesuatu yang nggak penting, kemudian berhutang atau menghutangi sesuatu, saya tidak menyarankan. Usaha kuliner sepertinya lagi rada-rada melempem, jadi tetap harus hati-hati ya. Sepertinya saya melihat siklusnya akan berubah ketika sudah di akhir bulan, 19 ya. 19 ke bawah hitungannya sudah mulai better untuk kulinernya. Tapi untuk awal bulan sepertinya kuliner akan sedikit melempem. Jadi sabar. Menunya nggak usah banyak-banyak. Yang penting habis. Bisa untuk biaya operasional dulu aja ya. Berharap untung tetap mintanya sama Allah. Gimana biar laris Mas Tulus? Sholato duha. Nyuwuno sama Gusti Allah. Itu pesugihan penglaris the best. Duha itu ya. Oke? Kemudian kenapa kurang baik? Pengeluarannya dari segi apa Mas Tulus yang tidak terkontrol? Dari segi kesehatan. Saya ingatkan, 7, 8 itu sudah ada simbol kemunculan virus. Kemudian di bulan 9 ini ada simbol kemunculan sakit yang merebak. Sakit yang meluas, orang-orang yang bisa terjangkiti sebuah penyakit. Penyakitnya itu tertular dari hewan. Kalau dari apa yang saya baca, dari angkanya ada kemungkinan penyakit yang sengaja dibuat atau sengaja dibikin untuk membuat gaduh. Aku nggak ngerti apa simpelnya begini. Banyaknya orang keracunan, banyaknya orang yang terjebak dengan sakit gara-gara minum tertentu, yang minuman itu tuh disengaja dibuat sama orang, kemudian buat diminumin sama orang biar orang itu sakit. Jadi sakit ini juga muncul banyak. Dari hewan tuh banyak macamnya ya teman-teman, bisa malaria, DBD, kemudian tipes juga, kemudian kemarin penyakit tikus juga muncul, hati-hati, dan juga dari hewan lain yang bisa menular di tubuh manusia dan lumayan merebak sehingga akan menjadikan pengeluaran yang tidak terduga yang tadi saya sampaikan. Sehingga secara sakit ini lumayan kompleks sekali, masih berhubungan dengan virus teman-teman. Kalian akan lebih mudah sakit, lebih mudah capek, rasa badan lebih mudah panas ya.
Jadi terkait 9 ini kan lumayan keras. Jadi kalian akan sedikit merasa mata sering panas, kemudian kepala sering pusing. Nyerinya itu bukan nyeri sendi lagi tapi yang sampai ngilu banget, badan lebih mudah capek, kesulitan tidur muncul di sini. Jadi hati-hati, tetap paksa buat tidur, paksa buat istirahat karena usahanya kalian kan mungkin ada yang di siang hari kalau tidurnya kurang juga nggak bagus ya. Akhirnya kalian lemes dalam buka usaha, ujung-ujungnya sakit. Jadi pokoknya intinya teman-teman, kesulitan tidurnya harus dilawan. Jadi kalau misalnya, oke, banyak makan kangkung deh biar ngantuk. Boleh makan kangkung juga nggak apa-apa. Intinya adalah kegangguan tidurnya juga akan lumayan. Oke, penyakitnya apakah akan hebat Mas Tulus? Nah, ini yang kurang baik teman-teman kabarnya. Kalau di beberapa bulan kemarin kita melihat merebaknya sebuah penyakit, tidak banyak yang sakit parah, tapi di bulan ini simbol kematian seseorang, amit-amit jombai. Kemudian simbol sakit yang sampai parah, walaupun hanya dipengaruhi karena virus tertentu, kemudian terkontaminasi untuk komplikasinya sehingga lumayan bahaya. Sehingga kalau kalian tidak memiliki cover dari segi kesehatan, baik BPJS dan seterusnya, BPJS juga kayaknya nggak semua rumah sakit bisa mengcoveri kan. Jadi teman-teman jaga kesehatan intinya, tetap istirahat, rasa kantuknya di siang hari akan lumayan kuat ya teman-teman. Jadi kalian itu semacam tidak memiliki gairah hidup gitu loh kalau tidurnya itu kurang. Jadi tidurmu kurang dikit aja, siangnya kamu tuh akan males, akan uring-uringan, akan ngantuk. Itu rasanya di bulan September. Sakitnya ringan, tapi akan banyak orang yang terkomplikasi kemudian menjadi sakit yang parah, termasuk secara psikis teman-teman. Emosi di bulan 8 lumayan tinggi, emosi di bulan September ini akan menggebu-gebu. Hati-hati ya, akan banyak orang stres, akan banyak orang depresi, orang yang mengalami gangguan mental di sini, maaf, orang-orang dengan gangguan kejiwaan, ODCG, aku sering salah terus kalau nyebutin itu. Pokoknya orang-orang dengan gangguan jiwa ini sepertinya juga kan lumayan banyak di bulan September ya teman-teman. Jadi orang terjangkiti ini karena secara psikis mereka pusing memikirkan beban kehidupan mereka dengan gangguan-gangguan yang kurang tepat. Sehingga menurut aku akan banyak orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Jaga kesehatan, bahagiakan diri kita. Walaupun nggak punya uang, susah atau bahagia, intinya hati kamu harus bahagia dengan rasa syukur yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu meratapi hidup ya. Tetap harus semangat, bahagiakan diri kamu dengan apapun yang kamu bisa lakukan, meskipun dengan keterbatasan. Intinya pikirannya tetap harus baik dan juga bersyukur. Keuangan lagi kurang bagus, kemudian kesehatan juga medis bahkan non medis juga lumayan keras. Kalian yang mudah dalam tanda kutip terkena atau terdampak oleh sesuatu juga akan mudah terdampak. Kemudian kalian yang sudah mudah kesurupan, tulang wangi, tulang jarang ya, jarang yang kayak gitu-gitulah akan lebih mudah kesurupan. Jadi hati-hati ya, jaga kesehatan intinya secara medis dan juga mental agak kurang bagus. Itulah kenapa Mas Tulus ingatkan ada pengeluaran yang tidak terduga. Walaupun aku udah punya asuransi Mas Tulus, aku sudah punya BPJS, oke, bagus kalau ada itu, tapi tetap harus waspada juga ya. Pengeluarannya diatur. Oktober better, kemudian Oktober juga masih agak lumayan. November sudah sedikit lebih membaik walaupun juga bahaya. Desember akan lumayan membaik. Nah, di awal tahun 2025 saja ini hitungannya juga kurang baik kalau di tanggal ganjilnya. Jadi hitungannya Mas Tulus itu secara kerezekian, kesehatan masih lumayan berpengaruh antara kesehatan dengan kerezekian tadi. Jadi hati-hati juga. Kemudian dari segi percintaan teman-teman. Nah, yang saya lihat di sini karena ini keras sekali, karena ini lumayan bahaya, angka 9 ini lumayan keras. Secara rumah tangga kalian akan lumayan banyak konflik yang tanggal ganjil nih, hati-hati. Kemungkinan perceraian akan merebak. Ini juga muncul di tanggal 9. Hati-hati ya teman-teman, September akan banyak yang minta cerai atau menggugat cerai. Untuk yang sudah
punya pasangan. Untuk yang sudah rumah tangga. Salah sithik luwih keras. Jadi istilahnya karena 9 ini simbolnya lumayan keras, perdebatan kecil saja bisa jadi perdebatan besar. Sesuatu yang kecil saja bisa menjadi sesuatu yang besar. Sehingga teman-teman gak usah main-main lah ya. Terus di sini juga simbolnya adalah kalian yang suka main api di balik pasangan kalian kemungkinan besar terbongkar di bulan 9 ini juga sangat mungkin. Kasus-kasus besar, baik korupsi dan seterusnya juga terlihat bisa terbongkar di bulan September ini. Bahkan salah satunya yang kita nggak duga-duga. Maaf, kita nggak nyangka kalau ini akan jadi kasus korupsi. Seakan-akan ini pejabat ini bagus banget, pejabat ini best banget. Itu juga muncul teman-teman. Jadi kita nggak akan sangka kalau tiba-tiba, si dia yang dikagumi banyak orang ternyata korupsi. Nah ini hal-hal yang tidak kalian duga nantinya. Tapi tetap akan mencuat di bulan September ini, hati-hati. Yang sudah berumah tangga, kurasa untuk lebih menghindari perdebatan ya. Tetap rukun saja, nggak usah terlalu banyak bicara. Khususnya kaum perempuan, karena kaum laki-lakinya akan lumayan emosional. Yang akan paling banyak emosional adalah kaum laki-laki. Jadi suami ini ketika melakukan KDRT, kemudian tindak kekerasan baik untuk kepada keluarga atau istri, menurut saya juga sangat-sangat mungkin. Jadi yang wanita juga harus bisa menjaga lisan. Kalau suaminya lagi jadi api, istrinya jadi air. Tindak kekerasan. Sekalian sangat mungkin untuk digebuk. Atau bahkan ini ya, artinya teman-teman secara kemasyarakatan saya lihat, saudara kandung aja bisa memusnahkan saudara kandungnya sendiri. Bahkan orang tua memusnahkan anak, anak memusnahkan orang tua, suami memusnahkan istri. Ini muncul semua di bulan September, teman-teman. Hati-hati ya. Selain kasus perceraian, KDRT, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dari ibu ke anak ke ibu, kemudian juga dan sebaliknya, suami ke istri dan seterusnya. Jadi hati-hati juga. Agak riskan memang, angkanya agak lumayan kurang baik ya. Kemudian bagi kalian yang belum menikah, apakah juga nggak hoki Mas Tulus? Saya nggak bilang nggak hoki, tapi kalau memang kalian mau nekat menjalankan sesuatu, tetap baik-baik saja. Better menurut saya lebih netral ketika kalian ambil di tanggal genap di bulan September. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jangan ambil tanggal ganjil di bulan ini. Buat yang mau ngelamar pacare, mau nembak pacarnya, mau menikah, mau rembukan nikah sekalipun, mau datang ke orang tuanya buat memasrahkan uangnya saja, saya tidak menyarankan menyerahkannya di tanggal ganjil, tapi serahkanlah di tanggal genap. Kemudian dalam kemasyarakatan saya juga melihat kerusuhan yang lumayan besar di sini, teman-teman. Kegaduhan yang lumayan besar. Jadi kalau kalian mau menggelar meeting, mau mengumpulkan orang untuk meeting, untuk ngobrol, untuk sharing di bulan September ini, aku tidak menyarankan. Tetapi kalau mau, ketika memang sudah kepepet, mau nggak mau dong, September harus ada meeting karena ngejar deadline segala macam. Kalian ambil tanggal-tanggal genap di bulan September, jangan ambil tanggal ganjilnya ya. Karena kemungkinan besarnya juga agak sulit untuk orang-orang menahan emosinya. Khususnya kalau dalam lingkup grupnya tadi adalah mayoritas laki-laki. Jadi hati-hati, kaum laki-laki akan lebih mudah emosional. Jadi tetap harus jaga emosi kita, istighfar alon-alon ya, pelan-pelan saja. Itu dari segi percintaan, kerezekian, dan juga kesehatan. Yang terakhir, apakah dari segi musibah juga ada simbol Megatrust di 2024 September ini? Kejutannya luar biasa ya, di bulan Septembernya agak kompleks sekali teman-teman. Satu hal yang harus saya sampaikan, cerondol dari tadi ngoceh, dan tadi pagi saya setelah duha kan sempat ngobrol sama Eyang sebentar. Ada salah satu hal yang saya ingin tanyakan soal hamba Allah yang di Jogja, Mbak Yuku yang di Jogja. Jadi bapaknya itu sedang sesuatu. Jadi saya tanyakan sesuatu, kemudian muncul lagi di bulan ini tuh akan banyak lagi perpecahan ya teman-teman. Sehingga
Eyang bilang bangsa jin yang dilepas ini kompleks sekali, bisa membuat kecelakaan, bisa membuat perpecahan, bahkan bisa membawa penyakit. Jadi banyak hal. Kita bahas di satu sisi lain lagi. Nanti tulis di kolom komentar, setuju Mas Tulus bahas pelepasan bangsa jin di bulan September. Gitu ya. Oke, nanti Mas Tulus akan ingatkan, di bulan ini tuh ada pelepasan makhluk yang akan membuat gaduh dari beberapa sisi. Ini juga lumayan. Hal apa yang patut kita waspadai bulan September? Kegaduhan besar yang disampaikan Eyang sebelumnya bisa terjadi di bulan September. Nah, sebelum saya nggak tahu apakah kebetulan apakah memang Mas Tulus ini orang sakti, asik. Ternyata pas kita bahas tanggal 29, 2729 itu Mas Tulus menghitung ada pesawat yang travel. 31-nya betul-betul ada pesawat travel di Cina kalau tidak salah yang terbakar ya teman-teman. Dan hal ini masih muncul di bulan September. Semuanya keras, la ilaha illallah. Aku agak sedikit melarang sih kalau kalian mungkin akan melakukan tindakan perjalanan jauh terkecuali penting. Kalau memang hanya buat jalan-jalan, holiday di bulan September Maste tidak menyarankan itu. Kenapa? Simbol kecelakaannya muncul dari beberapa segi. Darat, laut, dan udara, dan semuanya skalanya besar. Kalau sampai naudzubillah min dzalik aku sampai nangis, Rek. Gak boleh nangis. Oke. Nah, kalau bahkan dari segi pesawat pun ketika ini di bulan September ini ada pesawat jatuh, pesawatnya bukan lagi pesawat kecil dengan korban yang cukup banyak teman-teman. Jadi ini hati-hati, kecelakaan di laut, kapalnya kapal besar yang banyak korbannya. Kecelakaan di darat juga sama. Simbol kerasnya itu ada di setiap tanggal ganjil di bulan September. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, dan seterusnya. Ini simbol kerasnya ada di setiap tanggal itu. Apa saja yang muncul? Kalau dari 1 sampai tanggal 9, kompleksnya saya melihat ada campuran air yang cukup melimpah ya di tanggal 2, 4, 6, 8. Airnya masih ada, angin kencangnya masih ada. Kompleks sekali. Jadi aku harap untuk hati-hati. Angin bisa mempengaruhi pesawat. Hujan juga bisa dipengaruhi oleh awan cumulonimbus. Kemudian karena hujan tadi, pesawat juga lumayan. Kemudian angin kencang saya masih melihat ekstrimnya hujan dengan air kencang, air yang kemudian angin kencang ini bisa memicu di laut dan juga di darat. Ketika salah satu hal yang muncul di balik pandangan saya adalah selain kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ini kompleks sekali, jumlahnya juga lumayan banyak dan juga viral. Bahkan kalau dihitung dari angkanya 1, 3, 5, 9, 11, 13, 11 sama 13 15, 17, 19, itu tuh ada kemungkinan kecelakaan darat dengan kendaraan yang jumlahnya itu minimal 9 atau lebih. Itu dari hitungan angkanya. Lumayan sekali kompleksnya teman-teman. Jadi aku makanya kasih saran teman-teman kalau emang nggak penting banget, kalau kerja kan ibadah ya, insya Allah kerjanya kalian jadi ibadahnya kalian. Jadi kalau kerja mengais rezeki, ya boleh. Tapi kalau emang nggak penting, hanya satu. Tadi kan dari rezeki kita disuruh irit. Dari rezeki Mas Tulus suruh irit ya. Termasuk pengeluaran untuk hal-hal yang nggak penting. Misalnya holiday, ya udah nanti aja lah, belum waktunya holiday. September bukan waktu yang tepat buat holiday. Jadi kalau nggak penting, mendingan di rumah. Holiday di rumah aja, quality time sama keluarga. Gak usah aneh-aneh, gak usah kemana-mana, nikmati waktu bersama keluarga aja. Berikutnya adalah, oke. Kecelakaan jumlahnya besar, dari darat, laut, dan udara ini muncul semua, hati-hati teman-teman. Kemudian secara musim, secara elemen bumi, Mas Tulus melihat elemen apa? Yang paling kuat adalah tanah. Jadi kemungkinan besar gempa dengan skala besar. Kalau kalian nanya, Mas Tulus Megatrust ada nggak di bulan ini? Dari angka 9 ini. Gempa dengan skala besar juga sangat mungkin ada. Entah ini Megatrust, entah bukan, tapi skalanya juga lumayan besar juga muncul di sini. Jadi hati-hati. Kemarin sudah kita hitung 7,1 bahkan sampai 9,0. Kalau gelombang bisa 38.
38 meter kalau dihitung lewat angkanya dari tanggal 1 sampai akhir bulan September. Ini gelombang lumayan loh. Dipicu dari mana? Dari air, teman-teman. Jadi kompleks sekali, semuanya keras. Air melimpah, angin melimpah, bisa topan, bisa badai, atau angin puting beliung. Kemudian hujan juga bisa tiba-tiba ekstrim. Kemudian gelombang bisa tinggi. Berikutnya adalah gempa dengan skala yang cukup besar. Bahkan gunung yang simbolnya panas atau simbol apinya juga cukup banyak, ini muncul akan juga bergerak atau ikut bergerilya, alias juga ada aktivitas gunung Merapi dengan pergerakan yang cukup besar. Gunung berapi, sorry, bukan Merapi, gunung berapi. Ya, ini juga lumayan. Jadi hati-hati ketika mungkin di antara teman-teman ada yang hobi mendaki atau mungkin tinggal di kompleks yang dekat dengan pegunungan yang mungkin ada artinya adalah dekat dengan pegunungan yang berapi tadi. Jadi tetap harus waspada dan juga hati-hati. Itu yang Mas Tulus lihat. Kemudian tanah bergerak, tanah retak, aku ternyata baru dapat info di Pati kalau tidak salah, itu tuh ada bener-bener tanah bergerak, wallahu alam. Bukan karena Mas Tulus sakti ya teman-teman, tapi memang yang Gunuki baca angka itu disclaimer aja teman-teman. Saya bisa benar bisa salah ketika membaca angka, dan walaupun teman-teman bilang benar Mas Tulus ada tanah retak atau tanah bergerak gitu kalau nggak salah, di Pati kalau nggak salah. Nanti kalau teman-teman ada infonya silahkan share ke Mas Tulus ya. Kita bahas untuk minggu ini. Jadi teman-teman silahkan di-share. Ini juga muncul pergerakan tanah ini, baik longsor, kemudian bahkan sejenis likuifaksi. Kalau simbolnya 9 ini kan keras, simbolnya 9 tuh bahkan ada gunung yang pindah tempat. Hati-hati ya, terkait dengan longsor-longsor, baik ini di tempat-tempat yang memang digunakan sebagai tempat yang tidak seharusnya digali, kemudian dibangun sesuatu, kemudian tadi simbolnya bahkan ada gunung yang bergeser dari posisinya. Ini juga sangat-sangat mungkin, jadi hati-hati juga. Mudah-mudahan selamat gak ada apa-apa. Elemennya semuanya komplit. Kebakaran, hati-hati. Kebakaran masih muncul ya teman-teman. Jadi, aduh, aku agak lumayan bahaya sih ya, 9 ini, Masya Allah. Segala sesuatunya ada. Jadi muncul banget untuk semua elemen. Jadi aku minta teman-teman juga mewaspadai beberapa hal selain kecelakaan darat, gempa bumi dengan skala besar. Di bulan September ada yang cukup besar sekali kalau kita baca lewat angkanya. Ingat saya bisa salah. Kemudian juga kecelakaan. Elemennya ada tanah, air, angin, api pun masih muncul, hati-hati. Dan juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada semacam daratan yang tiba-tiba tertutupi oleh air, dan ini muncul setelah pertukaran yang saya sebutkan tadi. Ada gunung yang bergeser dari posisinya, kemudian ada daratan yang tertutupi oleh air. Jadi kalau misalnya gempa dengan skala besar kemudian memicu tsunami di bulan September ini, apakah mungkin? Jawaban saya sangat-sangat mungkin. Jadi hati-hati. Ingat, Mas Teh bisa salah ya. Seperti itu hasil baca analisa kita. Saya harap mudah-mudahan analisanya Mas Tulus ini manfaat buat teman-teman. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan bahan kehati-hatian saja, baik dari segi kerezekian, kesehatan, dan seterusnya. Ingat, kaum laki-laki, contohnya saya pribadi harus jaga emosi. Tarik nafas. Jangan buang lewat mulut. Tahan sampai 3 hari. Meninggoy Mas Teh. Sudah, seperti itu saja bisa Mas Tulus bahas. Semoga manfaat teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Ini lumayan panjang durasi kita hari ini karena lumayan banyak yang pengen Mas Tulus sampaikan. Lumayan kompleks. Insya Allah yang nonton video ini murah rezekinya, diselamatkan dari bala apapun, sehat badannya, dijauhkan dari sesuatu yang kurang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah,
pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya. Amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin, amin, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus pamit mundur dulu. Aku mulai kerja mandi. Gurung maem lho rek, jadi telakku rodok garing ya toh. Terus Mas Teh juga lumayan lapar, jadi Mas Tulus lapar. Mas Teh mau makan dulu sambil ngedit ini, mungkin nanti bisa tayang malam ya video ini ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih banyak, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.